Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1285 sampai tahun 1287. Pada saat ini, orang-orang yang datang ke ruang pengobatan Feng Hua untuk menemui dokter dan mengajukan permohonan obat tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan ketika mereka lewat. Setelah mereka saling bertanya tentang satu sama lain, mereka mengetahui bahwa ada seorang pemuda datang ke apotek yang sepertinya sedang mencari masalah. Siapa orang ini? Bagaimana kamu bisa begitu berani dan menjadi liar di balai pengobatan Feng Hua? Selalu ada beberapa orang yang tidak tahu harus memanggil apa, yang berlari di atas kepala Tai Sui untuk menghancurkan tanah. Saya tidak bisa mengatakan itu. Karena mereka berani menantang di sini, mereka harus memiliki kekuatan. Don, apakah kamu tidak melihat lelaki tua di sebelahnya? Itu adalah presiden rumah sakit ginekologi. Dia adalah Daniel. Kalau dilihat, si kecil ini hanyalah anak sapi yang baru lahir. Dia tidak takut pada harimau. Dia menghina dirinya sendiri. Lihat pasien ini, sepertinya dia menderita hematoma laba-laba hantu yang sangat parah yang telah beredar beberapa waktu lalu, bukan? Oh, pencurinya mengerikan. Saya dengar sejauh ini belum ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Sebaliknya, banyak dokter yang tertular sendiri. Mari kita makan camilan. Minggir, jangan ambil sendiri. Para penonton banyak berdiskusi. Jelas terlihat bahwa orang-orang memiliki sikap negatif terhadap apakah Jericho Lee dapat menyembuhkan hematoma laba-laba hantu. Hampir tidak ada yang optimis bahwa dia bisa menyembuhkan hematoma laba-laba hantu. Dalam menghadapi diskusi publik, Jericho Lee menutup telinga, membiarkan pasien pergi ke satu sisi, melepas mantelnya. Meskipun ini hanya musim dingin, suhunya relatif rendah, dan pasien menggigil kedinginan. Tahan. Jika Anda tidak tahan dengan suhunya, bagaimana cara mengobati penyakitnya? Jericho Lee berkata sambil mengerutkan kening. Pasien mengertakkan gigi dan mengangguk. Demi kesehatannya, dia berusaha sekuat tenaga. Kali ini, Solie memandangi Jericho Lee yang sibuk, dan akhirnya tidak menahan diri. Dia naik dan berbisik, "Dokter Lee, sebaiknya kamu tidak bersikap impulsif. Jika kalah, Anda benar-benar akan menutup jarumnya. Ini merupakan kerugian besar bagi Dr. Chang Sheng dan lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok." Jericho Lee kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Dekan Su tidak percaya padaku?" Solie sedikit malu dan berkata sambil tersenyum pahit, "Aku tidak percaya padamu. Memang benar penyakit ini terlalu mengerikan. Sejauh yang aku tahu, ada di setidaknya 20 tim medis terlibat dalam penelitian ini, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, 4 atau 5 dokter sendiri yang tertular penyakit itu. Ini masalah medis." Itu masalah medis, benar, tapi masalah medis awalnya yang biasa saya pecahkan, dan masalah medis yang saya selesaikan bukan tanpa masalah tersebut. Jika saya bisa menaklukkan yang satu, saya bisa menaklukkan yang kedua. Jericho Lee tidak pernah berperang jika dia tidak yakin. Keterampilan medisnya memang jauh dari dokter suci dan dokter surgawi, tapi bukan berarti dia benar-benar tidak punya cara. Lagi pula, dia punya Zenki, senjata curang, dan Bufo Gargarizans, obat mujarab untuk semua jenis racun. Apa yang dia takutkan? Mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tidak takut sama sekali, tetapi orang lain tidak tahu dari mana kekuatannya berasal. Lin Zong tidak bisa menahan tawa, jika angin terlalu kencang, dia tidak takut untuk melontarkan lidahnya. "Tunggu, jika tidak sembuh, terserah kamu. Biarkan aku menang. Kamu tidak akan membayar." Jericho Lee membalas dan membuat wajah Lin Zong hitam. Jericho Lee menghampiri pasien dan membaca Alkitab medis. Nafas samar kebenaran dan semangat menyelimuti seluruh tubuhnya untuk melindungi serbuan bakteri asing, agar tidak tertular. "Ulurkan tanganmu." "Bagus." Pasien mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. 3 jari Jericho Lee berada di pergelangan tangan pasien. Melihat gerak-geriknya, Solie ketakutan dan khawatir. Jika dia tidak tahu bahwa Jericho Lee memiliki ki internal untuk menahan invasi bakteri, dia pasti akan membuka mulut untuk menghalanginya. Jejak ki meluap dari ujung jarinya. Dengan kendali ilahi Jericho Lee, dia memasuki tubuh pasien dan mulai mencari sumber lesi. Hati adalah organ detoksifikasi dalam tubuh. Hati orang ini telah kelebihan beban. Pertama kali Jericho Lee memeriksa hati, dia menemukan bahwa hati pasien berwarna hitam tidak normal. Jelas sekali bahwa livernya telah rusak.
Meskipun tidak ada nekrosis, terlihat jelas bahwa hati sudah terbebani dan tidak dapat mengeluarkan racun secara normal. Dia segera berangkat untuk mengeksplorasi organ selanjutnya. Fungsi ginjalnya normal, tapi air ginjalnya sedikit berkurang. Tampaknya hematoma laba-laba hantu membuat ginjalnya sedikit kekurangan. Pantas saja wajahnya pucat pasi. Limpa juga normal. Aneh. Masuk akal jika dikatakan bahwa jika Anda terkena penyakit aneh ini, akan selalu ada masalah dengan organ tubuh Anda. Kalau tidak, di mana fokusnya? Satu persatu, Jericho Lee tidak menemukan lesi. Tidak, pasti ada luka. Seharusnya ada sesuatu yang saya abaikan. Hematoma laba-laba hantu semacam ini, jelas Presiden Solier, sepertinya hanya muncul pada orang yang menderita TBC, artinya berkaitan dengan saluran pernapasan. Sistem. Di paru-paru. Jericho Lee segera mulai menjelajahi paru-paru, dan segera mengetahuinya. Benar saja, ada bayangan di paru-paru. Ini tidak terlihat seperti kotoran seperti pneumokoniosis, tapi sepertinya semacam racun. Dengan kata lain, selama racun ini dihilangkan, seharusnya tidak ada masalah. Begitu idenya keluar, Jericho Lee berhenti lagi. Tidak. Kalau sesederhana itu, dokter lain tidak bisa menemukannya. Selama mereka melakukan pemeriksaan X-ray dan MRI, mereka pasti bisa menemukan masalah paru-paru. Tapi kenapa masih tidak berdaya? Tidak menjelaskannya untuk sementara waktu. Pengobatan modern didasarkan pada teknologi aseptik. Ini digunakan untuk pemeriksaan mesin, dan penyakit apapun harus diperiksa dengan mesin. Pada dasarnya penyakit dalam tubuh dapat dideteksi dengan mesin. Apalagi seperti perubahan patologis pada paru-paru pasien, tidak mungkin luput dari pemeriksaan mesin. Artinya, dokter yang menemukan penyakit tersebut di pagi hari pasti juga menemukan masalah paru-parunya. Menurut ide pengobatan normal, keluarkan racun dari paru-paru, dan pasien akan pulih. Namun mengapa hingga saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan hematoma laba-laba hantu? Jericho Lee berpikir keras. Ia bukanlah orang yang suka terjebak dalam kebiasaan berpikir. Dia pandai melakukan deduksi terbalik, dan dia juga pandai menemukan detail yang mudah diabaikan oleh orang lain. Pasti ada sesuatu yang aku abaikan. Periksa lagi. Segera, jantungnya membaca sebuah gerakan, ujung jarinya kembali mengeluarkan beberapa gumpalan gas asli, menyerbu tubuh pasien, dan menyelidikinya. 10 menit kemudian, dia akhirnya mengetahuinya. Begitu. Pantas saja tidak ada yang bisa mengetahuinya. Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan senyuman yang tak terlihat. Pada saat ini, suara tidak sabar Lin Zong berbunyi, bisakah kamu merasakan denyut nadinya begitu lama? Jika tidak bisa, menyerah saja. Bab 1286. Jericho Lee menarik kembali tangannya, membuka matanya dan tidak berbicara. Soli memegang telapak tangannya dan menatap Jericho Lee dengan gugup. Tentu saja dia berharap Jericho Lee benar-benar punya jalan. Jika Jericho Lee tidak dapat disembuhkan, pengobatan tradisional Tiongkok akan kehilangan bakatnya yang luar biasa. Yah, jika kamu tidak bicara, kamu tidak bisa menahannya. Haha, kamu kehilangan wajah Lin Zong yang penuh dengan kesuksesan. Siapa yang bilang padamu aku tidak bisa menahannya? Jericho Lee mencibir dengan jijik. Pada saat ini, aku masih berpura-pura. Karena Anda tidak menyerah, lanjutkan. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, berapa lama Anda bisa bertahan? Lin Zong merasa dia hanya berusaha menghidupi dirinya sendiri. Jika dia punya cara, dia seharusnya sudah dirawat sejak lama, daripada berbicara banyak dengannya di sini. Jericho Lee terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melihat pada pasien dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Apa? Pasien itu tertegun. Benarkah? Saya akan mengobatimu sekarang. Jericho Lee mengeluarkan perak itu. Jarum yang dia bawa. Karena penyakitnya kali ini rumit, dia membutuhkan lebih dari 1 set jarum perak. Dia meminta Soli untuk meminjam 1 set, tetapi itu tidak cukup. Dia mengambil beberapa set dari ruang pengobatan Feng Hua. Lin Zong lihat dia mengambil begitu banyak jarum perak, lebih banyak mencibir hidungnya, berpura-pura, gaya sudah cukup. Saat ini, Jericho Lee mulai melakukan perawatan. Setelah membersihkan dan mendisinfeksi jarum perak, dia memperhatikan baik-baik titik akupunturnya. Dan segera menjatuhkan jarumnya. Pertama-tama, 13 jarum digunakan untuk mempercepat aliran darah. Lalu ada 1 set tusuk jarum baru, 9 jarum detoksifikasi, 1 set tusuk jarum yang dirancang khusus untuk detoksifikasi. Untuk mencegah racun menyerang jantung, ini juga merupakan jarum pelindung jantung.
Jarum bunga plum bintang 7, jarum Ningyuan, dan banyak teknik jarum lainnya digunakan. Orang-orang terpesona dan terkejut dengan teknik jarum mengalir. Ini, tusuk jarum macam apa ini? Apakah ada gunanya memiliki begitu banyak jahitan? Saya khawatir ini bukan tusuk jarum sembarangan, bukan? Mereka tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Sebagai Presiden Rumah Sakit Ginekologi dan Presiden Asosiasi Medis, Soli tentu saja melihat keterampilan menusuk jarum Jericho Lee. Semakin dia melihat mereka, semakin dia terkejut. Dia layak menjadi murid Dr. Chang Sheng. Keterampilan, kekuatan, dan kemahiran menusuk jarum hanyalah kejeniusan dari kejeniusan. Demikian pula, wajah Lin Zong tidak tampan. Dia menggenggam sudut kursi semakin erat, dan wajahnya menjadi semakin tegang. Awalnya, hatinya yang jernih ditutupi lapisan awan yang tidak nyaman. Begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah dia punya. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, Lin Zong bertanya pada dirinya sendiri bahwa teknik akupuntur dan moksibusinya tidak begitu sempurna. Seorang anak laki-laki berusia awal 20-an dengan mudah melampaui dirinya. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan pikirannya? Sialan. Kenapa anak ini begitu pandai dalam pengobatan? Lin Zong merasa semakin gelisah. Kini dia mulai khawatir. Jericho Lee benar-benar telah menyembuhkan orang. Berdengung. 13 jarum katup terus berayun, dan banyak metode akupuntur diterapkan pada tubuh pasien, menunjukkan gejala aneh. Jericho Lee mengabdikan dirinya untuk pengobatan. Saat jarum terakhir jatuh, wajah pasien sudah memerah. Sakit. Pasien memamerkan giginya dan menghirup udara dingin. Bekas luka di tubuhnya semerah sarang laba-laba, yang membuatnya tampak mengerikan. Rasa sakitnya normal. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Jericho Lee menoleh ke orang-orang di sampingnya dan berkata, bawakan beberapa kendi air. Segera air datang, di dalam pasien diperintahkan, berdiri di dalam air, dan berjinjit pada saat yang sama. Bagus. Pasien segera melakukannya. Jericho Lee melangkah maju, menjepit jarum perak dan menusuknya pada posisi tertentu di kakinya. Puff. Jejak darah hitam dan berbau keluar dari titik akupuntur dan mengalir ke dalam air. Bau. Menjijikkan, oh. Aku akan muntah. Para penonton mencium bau darah hitam dan menutup mulut dan hidung mereka satu demi satu. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan pergi. Jericho Lee tampak acuh tak acuh dan berkata kepada pasien, teruslah bergerak. Jika Anda lelah, santai saja. Ini akan berlangsung setidaknya 10 menit. Oh, pasien mengertakkan gigi dan terus menginjak kakinya. Darah hitam mengalir dari kakinya ke dalam baskom, dan tak lama kemudian air di baskom itu diwarnai hitam, dan berbau seperti tinta. Baskom lain. Ketika air di baskom menjadi hitam seluruhnya, Jericho Lee meminta pasien untuk berdiri di baskom baru. Beberapa menit kemudian, seorang pria bermata tajam menemukan bekas luka berlumuran darah di tubuh pasien menjadi pucat. Bekas luka aneh di tubuhnya sepertinya sudah memudar. Bekas luka di badannya sudah memudar. Sudah tidak sesak lagi. Tampaknya area hitamnya lebih terang. Benar saja, orang-orang menemukan bahwa warna bekas luka daging, yang bentuknya sama dengan jaring laba-laba, menjadi lebih terang, belum lagi warna bagian lainnya. Sepertinya darah hitam sudah banyak hilang juga. Mereka juga menemukan bahwa darah hitam yang mengalir dari kaki pasien juga berkurang dengan cepat, dan warna darah berangsur-angsur kembali menjadi merah normal. Melihat ini, wajah Solie menjadi cerah. Benarkah akan demikian? Disembuhkan. Wajah Lin Zong menjadi semakin berat. Dia memegang tangannya erat-erat dan berdoa terus-menerus di dalam hatinya. Jangan sembuhkan, jangan sembuhkan. Dia tidak ingin kehilangan teratai salju. Namun, Dewi Kemenangan ditakdirkan untuk berdiri di sisi Jericho Lee. Setelah darah dari kaki pasien berubah menjadi merah cerah, bekas daging di tubuhnya menjadi layu. Jericho Lee mengambil semacam salep luka untuk mengoleskannya, dan kulit tipis yang keriput itu langsung jatuh, mengembalikan warna kulit asli yang sehat, walaupun masih sedikit merah, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya Tuhan! Bekas luka di tubuhnya hilang. Apakah sudah sembuh? Mereka sangat terkejut hingga hampir tidak bisa berbicara. Hebat! Solie terkejut. Bang dong! Lin Zong hampir jatuh dari kursinya. Dia disambar petir. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak percaya bahwa seseorang dapat menyembuhkan masalah medis hematoma laba-laba hantu. Solie dengan bersemangat melangkah maju dan berkata, tempat yang baru saja kamu tusuk adalah titik akupuntur Weizong, kan? Ya. Luar biasa.
Meskipun titik Weizong memang mampu untuk detoksifikasi dan berhubungan dengan hati, setahu saya hati pasien penderita hematoma laba-laba hantu pada dasarnya gagal melakukan detoksifikasi secara normal. Kalaupun ditusuk titik Weizong, mungkin tidak banyak berpengaruh. Kenapa bisa menyembuhkan orang? Solie menanyakan pertanyaannya. Itu karena yang dideritanya bukanlah penyakit pernafasan atau penyakit virus, melainkan penyakit darah. Kata-kata Jericho Lee sungguh luar biasa. Penyakit darah. Solie tidak dapat mempercayai telinganya. Bab 1287. Penyakit darah. Semua penyakit tubuh manusia akan muncul di kulit, jelas Jericho Lee sambil tersenyum. Kalian semua mengira dia terkena penyakit ini setelah terkena TBC, padahal sebenarnya tidak. Penyakit ini sama sekali bukan penyakit pernafasan. Semua, fungsi hatinya normal, lesi itu hanya penampakan saja. Fokus sebenarnya bukan pada kumpulan racun di paru-paru, tapi di dalam darah. Saya menemukan racun di dalam darahnya. Ketika racun itu diangkut oleh darah dan dikeluarkan melalui kelenjar keringat, terakumulasi di permukaan tubuh dan membentuk bekas luka yang aneh. Untuk mengobati penyakit semacam ini, pertama-tama kita harus memperkuat ki ginjal, meningkatkan aliran darah, mengarahkan racun melalui hati ke meridian kandung kemih, dan kemudian keluarkan dari titik Weizong. Alasan mengapa penyakit ini menular disebabkan oleh banyaknya racun di paru-paru. Percuma membuang racun di paru-paru. Ada di dalam darah. Solie terkejut, namun di saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari, pantas saja, tidak heran penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kami selalu berpikir bahwa hati dan paru-paru adalah kuncinya, yang mempengaruhi penilaian kami. Tubuh manusia ditularkan melalui darah. Jika tebakan Anda benar, mereka akan diracuni. Mereka seharusnya memakan sesuatu yang berhubungan dengan laba-laba hantu. Anda dapat melaporkannya ke Biro Kesehatan dan melakukan penyelidikan yang baik nanti. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Jadi begitu. Solie mengangguk. Jericho Lee kembali menatap pasien itu dan berkata, meskipun penyakitmu hampir sembuh, pasti akan ada sedikit sisa racun, dan kesehatanmu sangat buruk. Aku akan memberimu resep untuk penyembuhan. Di masa depan, jangan makan sembarangan. Penyakit datang dari mulut. Ketika pasien melihat penyakit aneh yang telah menyiksanya selama beberapa bulan, dia disembuhkan oleh Jericho Lee, dan tubuhnya menjadi lebih segar dan lancar. Dia berkata kepada Jericho Lee dari lubuk hatinya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Kamu adalah penyelamatku. Lalu dia bersujud kepada Jericho Lee. Sejak dia mengidap penyakit ini, dia bahkan tidak berani kembali ke rumahnya. Dia harus bersembunyi dan menjalani kehidupan ketika babi dan anjing tidak sebaik melihat cahaya. Dapat dikatakan bahwa Jericho Lee menyelamatkannya dan merupakan orang tua kelahirannya kembali. Bangun. Itu hanya tugas saya, kata Jericho Lee dengan ekspresi tenang. Baginya, merawat orang sakit dan menyelamatkan orang sudah menjadi kesehariannya. Kebahagiaan dan amarahnya sama. Pasien berdiri dengan gembira, siap membayar obatnya, tapi saat ini dia pusing, kepada siapa saya harus memberikan uangnya. Tentu saja, siapa yang memberimu pengobatan, kepada siapa? Seseorang berseru tanpa berpikir. Ya, ini untuk dokter Lee. Pasien segera mengeluarkan uang itu, dan pada saat yang sama tidak lupa menerima Lin Zong, Ham. Uang ini tidak dapat diberikan kepada beberapa orang di sini. Jika bukan karena dokter Lee, saya pasti sudah lama mati. Saya tidak ingin menggunakan obat di sini. Dia berjalan ke arah Jericho Lee sambil memegang uang di kedua tangannya, dokter Lee, ini biaya pengobatannya. Jericho Lee tidak menolak. Dia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pasien mengambil resep yang diberikan oleh Jericho Lee dan pergi dengan gembira. Lin Zong sangat marah sehingga dia tidak lupa merusak ruang pengobatan Feng Hua sebelum dia pergi. Jericho Lee memandang Lin Zong saat ini, orang tua, apalagi yang bisa saya katakan sekarang. Kamu. Lin Zong sangat marah hingga dia hampir terjatuh. Jadi begitu. Bukankah udaramu bagus tadi? Jericho Lee tertawa dingin. Ketika Lin Zong mengejeknya sebelumnya, dia sangat gembira. Sekarang wajahnya dipukuli dan terjatuh dengan mengenaskan. Salahkan dirimu sendiri. Bang dong. Leher Lin Zong miring, dan seluruh tubuhnya jatuh dari kursi. Orang-orang di ruang pengobatan sedang terburu-buru membantu mereka. Siapa dokter kecil ini? Bagaimana dia bisa disembuhkan dari penyakit parah seperti hematoma laba-laba hantu, namanya Lee. Saya akan kembali dan memintanya ke dokter. Ya. Jangan datang ke apotek Feng Hua di masa mendatang.
Tidakkah Anda mendengar mereka mengatakan bahwa pasien tersebut diusir oleh apotek Feng Hua? Itu bukan hal yang pantas untuk dilakukan, ya. Apa alasannya mengusir pasien? Itu penyakit menular. Kalau ada orang lain yang tertular, siapa yang bertanggung jawab? Rumah sakit jantung hitam. Para penonton mulai mengkritik praktik balai pengobatan Feng Hua. Bagaimanapun, hal itu benar-benar membuat hati para pasien ini menjadi dingin. Bagi Jericho Lee, mereka kagum. Bagaimanapun, Jericho Lee, di depan mereka, mengubah dekadensi menjadi keajaiban. Dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik dihormati dimanapun mereka pergi. Kali ini, Jericho Lee menghampiri Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, Lin Zong, sudah waktunya memenuhi perjanjian perjudian. Solie mengangguk dan mendesak, jika kamu bersedia menerima kekalahan, keluarkan Centennial Snow Lotus. Tubuh Lin Zong menggigil. Teratai salju di Gunung Tianshan sangat berharga. Harta karun dari balai pengobatan Feng Hua, tetapi selama beberapa hari tidak panas, dan akan segera dibagikan. Hati Lin Zong berdarah. Dia membuka mulutnya, aku. Wajah Jericho Lee dingin dan dia tiba-tiba meninggikan suaranya, bagaimana? Ingin mencari alasan untuk gagal bayar. Lupakan apa yang saya katakan sebelumnya. Dia tahu bahwa Lin Zong akan mencoba segala cara untuk menemukan alasan untuk gagal bayar setelah dia kalah, tapi dia tidak akan membiarkan Lin Zong melakukan apa yang dia inginkan. Lin Zong sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menandatanganinya lagi. Oh. Jericho Lee tertawa, tidak ada tanda-tanda. Aku belum menandatangani surat sebelumnya, tapi aku mencoba untuk memberimu wajah. Jika kamu berani default seperti sekarang, aku bisa menyebarkan beritanya, dan reputasimu di balai pengobatan Feng Hua akan baik-baik saja. Segera bau. Karena kamu pikir kamu bisa melunasi hutang tanpa dokumen tertulis, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa aku membunuh banyak orang di keluarga Yamamoto. Jika kamu ingin turun dan menemani mereka, aku bisa membantumu. Yamamoto. Dia membunuh banyak orang. Lin Zong bergidik dan langsung teringat kejadian yang terjadi di depan rumah sakit Huichun hari itu. Bayangan mengerikan segera muncul di hatinya, membuat wajahnya menunjukkan warna ketakutan. Pada akhirnya, dia menyerah. Dia harus menyerah, karena jika tidak, dia yakin Jericho Lee akan membuat keributan di aula pengobatan Feng Hua. Pada akhirnya, balai pengobatan Feng Hua akan menderita. Begitu brankas dibuka, bau obat yang menyengat datang kepadanya. Jericho Lee tanpa sadar meraih Sausurea yang berusia 100 tahun, dan berkata sambil tersenyum tipis, bahan obat yang berharga ini dapat memberikan nilai yang pantas di tangan saya, tetapi hanya dapat digunakan di tangan Anda. Lin Zong sangat marah hingga ingin bunuh diri sehingga dia hanya bisa memuntahkan darah dan melihat Jericho Lee mengambil teratai salju dari Gunung Tianshan. Tutut, apakah balai pengobatan Feng Hua sudah kehilangan mukanya? Tidak. Dia sengaja menghitung Dr. Lee, tapi dia bertaruh dengannya dan kalah. Memalukan sekali balai pengobatan Feng Hua melakukan hal yang begitu mengerikan.